Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran hari ini, anak teman-teman ketua kelas silakan pimpin doanya nanti. Bismillah. Tajin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Apakah ada yang tak masuk hari ini? Ada Apa? gereja Kenapa Aisyah nggak masuk? pergi perut Udah berapa hari dia nggak masuk? berbalik. Oke, untuk Aisyah, ya, mari kita doa bersama kan. Semoga dia sehat dan bisa gabung kembali Amin. dalam pelajarannya. Oke, sebelum itu Ustaz akan memutarkan sebuah lagu, dan dari lagu itu Ustaz harap kalian bisa menebak materi kita hari ini. Oke, bentar ya. Coba dengar. Pulau-pulau menghampar luas indah, segenggam tanah surga nan ramah, dengan keragaman yang tersirat, warisan nenek moyang terikat erat. Di tanah subur sawah membentang, senandung ombak langit membayang, keringat berjuang akan terlupakan, cinta pada bumi terus dibunyikan. Warisan Nusantara bagaikan emas, setiap sudut cerita penuh makna. Dari barat ke timur menyapa kita, lestarikan hingga akhir masa. Candi megah berdiri kokoh, pusaka budaya takkan runtuh. Adat istiadat penuh makna, kesan tradisi dari masa ke masa. Beragam suku bahasa dan variasi, semua bersatu tak terbantahkan. Nilai luhur yang diwariskan, jangan biarkan kami berpazaman. Warisan Nusantara bagaikan emas, setiap sudut cerita penuh makna. Dari barat ke timur menyapa kita, lestarikan hingga akhir masa. Nah, dari lagu tersebut, materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Pelisir keliling dunia bukan? Kipas Indonesia. Warisan Nusantara. Pelisir keliling dunia. Hampir nggak. Warisan budaya Indonesia. Ayo, yang bisa nebak, Ustaz akan ngasih reward. Budaya Indonesia. Warisan Indonesia. Warisan Hampir benar, budaya. hampir benar. Warisan
budaya Indonesia yang mendunia? Oke, benar. Rekor. Oke, kita akan mempelajari tentang warisan budaya Indonesia yang mendunia. Sebelum itu, Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu satu, peserta didik mampu memahami pengertian dan contoh warisan budaya yang mendunia. Dan yang kedua itu peserta didik mampu memahami cara melestarikan kebudayaan Indonesia. Oke, sebelum itu ada yang tahu nggak apa itu warisan budaya dan cara melestarikannya? Ada tahu nggak? Ada? Kalau ada yang tahu? Setiap pertanyaan yang Ustaz, oke, bentar ya. Setiap pertanyaan yang Ustaz kasih, itu Ustaz bakal ngasih keyword. Ada yang tahu nggak? Apa? Warisan budaya. Ada yang tahu nggak? Kalau udah warisan budaya dengan kebudayaan dari masa lampau yang digunakan dalam kehidupan masyarakat sekarang dan diwariskan ibu generasi mendatang. Oke, nah. Oke. Oke, sebelum itu kita akan agak semangat dan kita akan menyanyikan lagu Profil Pancasila. Apa? Oke, ini semangat bareng-bareng ya. Nanti bareng-bareng ya.
Oke, sekarang kita memasuki materi pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang kita memasuki warisan budaya Indonesia yang mendunia. Sebelum itu, tadi kan sudah saya sampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami tentang pengertian dan contoh warisan budaya Indonesia. Yang kedua itu peserta didik mampu memahami cara melestarikan warisan budaya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, pengertian. Warisan budaya adalah harta budaya dari masa lampau yang digunakan untuk kehidupan masyarakat sekarang dan diwariskan untuk generasi mendatang. Oke, warisan budaya adalah kerajinan atau hasil karya masyarakat masa lalu itu diwariskan dari satu generasi ke generasi sampai sekarang. Oke, ada yang ditanyakan sama pengertian? Udah jelas ya, pengertian budaya itu adalah harta budaya dari masa lampau yang digunakan untuk kehidupan masyarakat sekarang dan diwariskan untuk generasi mendatang. Nah, udah paham udah ini? Indonesia itu memang sudah dikenal oleh banyak negara, baik itu dari tradisi, makanan, adat, istiadat, dan lain-lain sebagainya dan bahasa. Tentunya banyak negara yang dari negara asing yang datang ke Indonesia itu untuk melihat dan menilai adat istiadat warisan budaya dari Indonesia. UNESCO mencatat ada beberapa puluhan warisan budaya yang dikategorikan yang telah mendunia. Oke, di sini ada yang tahu nggak apa itu UNESCO? Ada yang tahu nggak? Ya, bisa jadi. Bisa. Oke. UNESCO adalah merupakan lembaga internasional yang didirikan di bawah naungan PBB pada tahun 1945. Fokus utama UNESCO adalah mempromosikan kerjasama antar negara dalam bidang pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan. Jadi UNESCO ini mempromosikan kebudayaan yang ada di Indonesia sampai sehingga mendunia dan sehingga dikenal negara-negara asing. Paham apa sih UNESCO? Apa tadi UNESCO? Lembaga internasional. Terus yang di bawah naungan PBB didirikan pada tahun 1945. Oke, berikut jenis-jenis warisan budaya. Jenis-jenis warisan budaya itu terbagi menjadi dua. Warisan budaya tak benda dan warisan budaya benda. Warisan budaya tak benda adalah peninggalan yang tidak semuanya dapat disentuh tetapi diketahui keberadaannya. Budaya tak benda biasanya memiliki nilai seni, nilai sejarah, dan nilai estetik tersendiri. Oke, di sini ada yang tahu nggak apa saja warisan budaya tak benda? Beri tangan. Satu aja. Tari, Tari apa? tari kejai. Oke. Oke, ada yang tahu nggak? Apa ada contoh warisan budaya
dan tak benda. Apa? Sebut satu aja. Pokoknya. Mati. Kayak angklung. Ya, tuh. Plastik itu termasuk Benda. Angklung. median. Space ya termasuk. Aku. Space masuk. Aku. Itu yang ada dulu. Apa? Enggak. Ya. Ya. Untuk yang tak benar sudah dulu. Nah, contoh pertama itu wayang. Wayang berasal dari Indonesia, khususnya berkembang kuat di daerah Jawa. Baik itu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Dan wayang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tanggal 7 November 2003. Oke, sebelum lanjut ini, ingat poin-poin pentingnya dan nanti ada kuis. Setiap pertanyaan dan bagi yang bisa menjawab ada reward. Ini paham yang tentang wayang? Berasal dari Indonesia. Bukan wayang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada tanggal 7 November 2003. Berarti sebelumnya belum diakui. Memang belum. Nanti lah dong. Ya. Dari masuk. Tapi baru di pelopori aja sebelumnya baru di pelopori aja sebelum diakui. Dan yang kedua itu keris. Keris adalah senjata tradisional yang berasal dari Pulau Jawa dan masuk ke dalam daftar UNESCO pada tahun 2008. Nah, keris dimasukkan dalam UNESCO karena kita tahu keris itu masih sampai sekarang masih dipergunakan baik itu ritual secara adat maupun sehari-hari. Itu di Sumatera pun itu ada keris-keris dari Sumatera. Nah, yang ketiga pencak silat. Pencak silat adalah seni bela diri yang memiliki berbagai aliran. Ada tahu nggak apa ada aliran pencak silat? Jenis pencak silat. Suci, Iya. sakti, Sakti, terus sebagainya. Dan itu untuk aliran itu ada beberapa ya. Pesate, Tapak Suci, Kesawe, Kesawe itu dan pencak itu diakui oleh UNESCO itu pada tanggal 13 Desember 2019. Pencak silat resmi masuk ke daftar diakui UNESCO. Nah, tadi ada yang menyebutkan angklung. Angklung masuk contoh dari warisan budaya tak benda, yaitu alat musik yang terbuat dari bahan bambu yang berasal dari tanah Sunda yang diakui sejak tahun 2010. Nah, ini sebagai contoh angklung. Ini pakai contoh aja ya. Oke, yang berikutnya tali saman. Tali saman ini berasal dari Aceh, Gayo atau Aceh.
Ayo Ante. Dahulu dari zaman itu hanya penarinya itu seorang laki-laki, tapi berkembangnya zaman itu diperbolehkan untuk wanita dan diresmikan oleh UNESCO pada tahun 2019. Paham sampai sini? Oke. Sekarang berikutnya masuk warisan budaya Benda. Warisan budaya Benda adalah warisan budaya yang berwujud fisik dan dapat dilihat atau disentuh, berupa hasil karya manusia pada masa lalu yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Ada yang tahu nggak contohnya? Sudah. Anu nggak? Candi Borobudur. Satu aja satu. Ayo. Bukan. Jadi Borobudur. Candi Borobudur. Candi Prambanan. Ya. Manusia purba. Manusia purba apa tuh? Manusia purba Sangaria. Sangiran. Iya. Terus? Warisan penambang batu bara Orient di Sulawesi Sawanto 1012. Oke, benar. 12. Oke, contohnya tuh Candi Borobudur pada tahun 1991 UNESCO menetapkan Borobudur sebagai warisan budaya dunia terletak di Lembah Gedu, Jawa Tengah. Borobudur merupakan salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Dan yang kedua itu Candi Prambanan. Candi Prambanan yaitu seperti ada cerita dari Candi Prambanan itu kisah dari Ramayana. Ya, tapi yang paling terkenal itu ceritanya itu tentang Candi Prambanan. Kisah Ramayana dan Dewa Siwa, Dewa Siva, Wisnu dan Brahma. Itu termasuk agama Hindu kalau nggak salah. Agama Hindu. Dan yang ketiga itu manusia purba Sangiran. Terletak di dua wilayah Kabupaten Sragen dan Karanganyar. Karanganyar itu tentunya banyak ya. Mungkin setiap kepulauan itu ada mungkin tempat ini menyimpan fosil manusia purba, alat-alat dari bebatuan purba dan lapisan tanah purba. Paham sampai sini? Oke, sudah. Landscape Subak Bali. Subak Bali. Subak sebuah organisasi untuk masyarakat hutan di Bali mengelola sistem pengairan sawah. Warisan Subak mencerminkan filsafat Sri Desa Karana dan menciptakan keseimbangan harmonis antara Tuhan, manusia dan alam. Tuhan, manusia dan alam. Benar. Terima kasih. Oke, berikutnya Taman Nasional Komodo. Tentunya ini nggak asing kan? Taman Nasional Komodo. Tentunya sering lewat di TV atau di internet. Taman Nasional Komodo adalah kawasan pelestarian alam di Indonesia yang terkenal sebagai Habitat Asli Komodo, yaitu yang terletak di Nusa Tenggara Timur, NTT. Paham sampai sini? Oke, berikutnya cara melestarikan warisan budaya. Satu, mempelajari budaya bangsa. Agar budaya tidak punah,
tentunya kita harus mempelajari banyak soal tentang budaya. Dan yang kedua, memperkenalkan budaya kepada negara orang lain. Kita bisa mempromosikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Tentunya untuk zaman sekarang itu mudah. Baik dari internet dan posting-postingan lainnya. Tiga, memperkenalkan budaya kepada orang lain. Misalkan nih, teman kita ada yang nggak tahu nih tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan untuk teman-teman yang sudah mempelajari dan sudah tahu apa saja warisan budaya di Indonesia, kita memperkenalkan kembali kepada orang lain atau teman kita supaya warisan budaya kita tidak hilang. 4. Tidak terpengaruh pada kebudayaan asing. Seperti sekarang kan itu kan banyak tuh kebudayaan orang asing yang masuk ke Indonesia. Seperti pakaian Korea, pakaian Korea, Jepang, sebagainya. Cina, Tiongkok. Kita boleh menerima kebudayaan negara asing, tapi kita tidak boleh meninggalkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, sampai di sini ada yang dipertanyakan? Ada yang dipertanyakan nggak? Kalau nggak ada, di sini Ustaz minta yang berani aja maju ke depan dan ambil. Bentar. Oke, sebelum itu Ustaz tanya lagi, apakah ada yang ingin bertanya? Apa? Garis itu termasuk senjata atau tidak? Termasuk senjata. Kalau masuk ke dalam Tapi- senjata berarti masuk ke dalam contoh budaya benar, bukan tak benar. Di sini di buku terlihat adalah budaya tak benar. Di sini kan kenapa di UNESCO mengakui garis itu masuk ke dalam mendunia? Itu kan karena kan garis itu kan tidak hanya senjata, tetapi melainkan ada garis yang dipergunakan untuk persembahan, ritual, ya kesenian, syaradat. Makanya dari itu garis itu dimasukkan sebagai warisan tak benda. Memang kalau dilihat dari mata itu memang senjata, seperti ya itu hampir seperti pisau kan, sama seperti pisau, tapi melainkan garis itu memiliki ritual-ritual yang diakui oleh budaya Indonesia. Oke, ada yang dipertanyakan lagi? Oke, kalau tidak, di sini ada beberapa soal. Ustaz akan memberikan, Ustaz akan menyuruh bagi yang berani mencoba menjawab. Kalau jawabannya benar, itu saat akan menghasilkan reward. Oke. Ini Ustaz ya. Apa? Soalnya. Oke, apakah ada yang berani untuk menghadapi pertanyaan ini? Tidak salahnya mencoba dan berani mencoba. Ada apa ya kan? Alat tadi nggak boleh. Coba lagi. Aku. Ikutan jalan. Jalan. Aku jalan di Coba lagi ya. Kan boleh dibuka ya? Aku
ibu kota? Ambil ibu kota. Habis ya? Yuk, yeay, aku tak jawab tadi. Oke. Oke, Fikri. Coba pertanyaannya. Candi Borobudur termasuk warisan budaya. Oke, benar. Apa lagi? Candi Borobudur ya? Termasuk warisan budaya benda. Bentar, bentar, bentar. Apa? Benar atau tidak? Benar. Benar. Bentar. Bentar, berapa? Pada tahun berapa keris masuk dalam daftar UNESCO? Berapa? Tahun berapa? Benar atau salah? Apa kalian tahu? Iko masih lagi. 2008. Yeay. Oke. Martin. Pertanyaan Martin, coba. Apa yang dimaksud warisan budaya? Warisan budaya adalah harta budaya dari masa lampau. Gak usah baca. Gak usah baca. Yang kamu pahami aja. Warisan budaya adalah warisan yang berlaku di masa lampau. Masa lampau atau masa lalu ya. Pada tahun berapa Candi Borobudur diakui UNESCO? Pada tahun 1991. Apa tadi? Pada tahun soalnya Apa? pada tahun berapa Candi Borobudur diakui UNESCO? Pada tahun berapa? 1991. 1991. Tuh. Dan aku yang tahu. Masih kan? Candi akan didedikasikan untuk Siwa Candi Prambanan. Oke, benar. Candi Prambanan. Salah satu cara melestarikan warisan budaya adalah memperkenalkan budaya kepada negara lain. Salah satu. Baik. Contoh warisan budaya tak benda. Sebentar, sebentar. Apa? Salah. Pemilikku tak tahu apa ya. Oke, berikutnya saya. Contoh warisan budaya tak benda adalah batik, angklung, karisaman, keris, pencaksilat dan sebagainya. Tak benda. Tadi benda, sekarang kan benda.
Tanah Sunda. Nah, Bertanya kedaulatan yang menambah warisan budaya Indonesia dalam UNESCO. nah. Warisan budaya yang diakui oleh UNESCO disebut warisan budaya Indonesia dunia. Apa? Warisan budaya yang diakui oleh UNESCO disebut warisan budaya Indonesia dunia. Itu ada apa? Maksudnya jawabannya itu ada satu. Kita kasih pilihannya. Nasional, internasional, global. Yeay. Nah, Warisan budaya harus diwariskan agar tidak hilang dan tidak terbawa oleh masyarakat setempat. nah, oke. Buat 4 orang ini nanti selesai pelajaran temuin Ustaz. Oke? Oke, Ngambil Pak. buatnya. Aku tak? Untuk 4 ini. Oh, tidak aku merasa tadi Oke. Saya mau tanya, apakah ada yang ingin tanyakan lagi kalau dari ini? Sebelum pulang? Tidak, kalau tidak, saya minta tekan KPD untuk program lain. Beda sama kawannya. Apa? Lebih ya? Cukup, cukup nggak? Pena. Ah, oke, perhatikan ke depan dulu, perhatikan ke depan dulu. Perhatikan ke depan dulu. Oke, perhatikan masalah satu. Jelaskan apa yang dimaksud dengan warisan budaya Benda dan Benda. Itu tuliskan jawabannya yang kamu ketahui aja ya, yang kamu pahami dari materi hari ini. Dan yang kedua, sebutkan contoh warisan budaya tak benda dan benda. Yang ketiga, ini ada gambar. Nih. Dari taman berasal, sebutkan daerahnya, dan pada tahun berapa tari saman diakui di UNESCO. Dan yang keempat itu, kenapa kita harus melestarikan warisan budaya? Lembar kerja peserta itu. Oke, katakanlah. Kalau ada yang nggak dipahami, kalau ada yang nggak mengerti nggak paham, tanya sama Ustaz. Oke. Udah kan? Kalau sudah, kumpulkan ke depan. Jika ada yang kurang paham atau yang ditanyakan, langsung tanya sama Ustaz.
Siapa tadi yang nggak masuk? Reisha. Jadi dia masuk tapi Reisha sakit itu- perut jadi dia Reisha yang balik. duduk di situ. Bukan. Yang duduk di situ. Dia tempatnya duduknya berpindah. Tapi enggak ya? Bisa kita Oke, apakah kalian sudah mengerjakannya? Bagi yang sudah, silakan. Nah, bagi yang sudah kumpulkan. Nah, silakan dulu instruksinya. Oke, silakan dulu di posisi masing-masing. Oke, sebelum kita pulang. Nah, kesimpulan apa yang kamu dapat dari pelajaran kita hari ini? Satu lagi tangan. Nah, dikit-dikit aja. Dikit-dikit aja. Ya. Pelajaran hari ini bisa disimpulkan bahwa warisan budaya itu adalah peninggalan yang melampau dan digunakan untuk kehidupan masyarakat dan generasi yang akan datang. Adapun dua budaya yaitu budaya Taminda dan budaya Benda. Budaya Benda seperti bagi, candi, patung, museum, dan budaya Taminda seperti keris, angklung, dan darusaman. Dan ada juga cara melestarikannya. Satu, dengan mempelajari budaya. Dua, mengenalkan budaya kepada negara lain. Tiga, mengenalkan budaya negara lain. Dan empat, tidak terpengaruh dengan budaya. Oke. Nanti hasil dalam pelajaran ini temukan dan empat orang teman-teman. Oke, warisan budaya. Warisan budaya merupakan hasil ciptaan manusia pada masa lampau dan kita masih dijaga, dimanfaatkan dan diwariskan hingga sekarang. Warisan budaya itu terdiri dua,
Tak benda dan benda. Tak benda itu seperti wayang, keris, pencaksilat, angklung, dan tari saman. Dan yang benda itu seperti di Borobudur, dan di Prambanan, Situ Sangiran, Subak Bali, dan Taman Nasional Komodo. Dan yang kemasan, agar warisan budaya kita tertarik, kita perlu mempelajarinya, memperkenalkannya kepada orang lain maupun dunia internasional, serta kita bangga terhadap budaya sendiri tanpa mudah terpengaruh budaya asing. Oke, itulah kesimpulan dari pembelajaran materi kita hari ini. Oke. Untuk evaluasi masuk pelajaran, apakah ada saran dari anak-anak? Baik itu dari cara penyampaian, cara atau sarana prasarana apa? Satu bagus ini. Oke, terima kasih Dewi. Oke, silakan. Kata yang satu kesayangan dari permainan. Kalau kata aku sih ya, Ustaz itu sudah bagus dalam menyampaikan pembelajaran soal ini. Tetapi kalau bagi saya tuh kayak kurang speaking-nya itu kurang ya. Berarti seperti hiburan atau permainan ya? Iya. Oke. Karena kami menunjukkan anak-anak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk kedepannya kita usahakan ada SDG. Oke. Up. Sebelum itu kita mengenal refleksi. Bentar. Kita mau nanya apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Kami dapat mempelajari budaya benda, warisan budaya yang mendunia di UNESCO. Ya, Nah, apa yang bisa kalian untuk melestarikan kebudayaan Indonesia? Apa yang bisa atau apa yang dapat kalian lakukan untuk melestarikan kebudayaan di Indonesia? Tentang budaya tidak merupakan budaya kita. membagikan warisan budaya. Warga negara asing, terus Memperkenalkan budaya kita melalui media sosial maupun secara lisan. oke, kita bantu. Oke. Mungkin sampai di sini saja materi kita hari ini. Mungkin sampai di sini saja materi pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sebelum pulang. Kita pulang pimpin. Siap. Wajib salam.